Namun perlu sahabat dan rekan tani pahami bahwa Trichoderma itu hanya sebagai musuh alami untuk patogen-patogen dari golongan jamur atau cendawan. Tidak bisa menjadi musuh alami bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat maupun rekan tani sekalian dimanapun berada, salam tani. Bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Dan pada video kali ini saya akan sedikit mengulas atau menjelaskan tentang perbedaan antara Mycorrhiza dengan Trichoderma. Sebagaimana beberapa pertanyaan yang masuk, baik itu melalui WA group, kemudian WA pribadi, serta dari pembahasan-pembahasan yang ada di grup Facebook Warung Kopi, Wahana, dan Ruang Konsultasi Petani. Jadi sahabat dan rekan tani sekalian, baik Mycorrhiza maupun Trichoderma itu tergolong sebagai cendawan ataupun jamur yang habitat hidupnya ada di media tanah atau lahan yang banyak digunakan dalam hal teknis berbudidaya tanaman, khususnya untuk bisa membantu tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, terutama pada bahagian perakaran, baik sebagai musuh alami terhadap patogen-patogen tular tanah maupun sebagai sarana untuk membantu tanaman dalam mendapatkan nutrisi dan hara. Namun dari sisi manfaat dan peranannya, keduanya mempunyai fokus kerja yang berbeda, di mana kalau Trichoderma itu lebih cenderung kita gunakan sebagai musuh alami untuk mengurangi tingkat serangan patogen tular tanah, terutama sekali patogen jamur ataupun cendawan. Sedangkan Mycorrhiza itu diharapkan bisa bekerja sama atau bersimbiosis dengan tanaman untuk bisa meningkatkan efektivitas serapan unsur hara, baik itu nitrogen maupun unsur-unsur hara lainnya, melalui fiksasi maupun melalui penguraian dan penyerapan tanaman terhadap unsur-unsur hara yang ada di seputaran media tanah. Jadi dengan bahasa yang sederhana, saya ibaratkan Mycorrhiza itu sebagai sarana untuk menambah keefektifan dari proses penyerapan dan ketersediaan unsur hara. Sedangkan untuk Trichoderma saya ibaratkan sebagai pestisida. Kenapa demikian? Karena kalau Trichoderma ini lebih cenderung sebagai musuh alami untuk patogen-patogen penyakit, terutama yang disebabkan oleh jamur atau cendawan. Namun perlu sahabat dan rekan tani pahami bahwa Trichoderma itu hanya sebagai musuh alami untuk patogen-patogen dari golongan jamur atau cendawan. Tidak bisa menjadi musuh alami bakteri. Sebagai contoh, dengan aplikasi atau dengan keberadaan Trichoderma di lahan budidaya kita bisa menekan penyakit layu fusarium atau layu yang disebabkan
oleh jamur atau cendawan fusarium. Kemudian juga bisa menekan tingkat serangan jamur akar putih atau JAP pada tanaman perkebunan seperti kopi dan karet. Juga bisa menekan perkembangan atau serangan jamur Ganoderma pada tanaman kelapa sawit. Namun tidak efektif untuk digunakan dalam menghambat atau mengendalikan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Sebagai contoh, untuk busuk akar atau yang disebut dengan layu bisa disebabkan oleh jamur cendawan fusarium maupun disebabkan oleh bakteri. Maka apabila layu tersebut disebabkan oleh bakteri, maka Trichoderma tidak bisa digunakan sebagai sarana menghambat dan mengendalikan penyakit tersebut. Maka kondisi tersebut seringkali saya dengar dari keluhan-keluhan sahabat dan rekan tani bahwa dalam teknis budidayanya sudah menerapkan Trichoderma, namun kenyataannya masih banyak tanamannya yang terkena penyakit layu. Kondisi ini bisa jadi karena layu tersebut disebabkan oleh bakteri, bukan oleh cendawan atau jamur fusarium. Kemudian membahas tentang mikoriza, di mana cendawan ini hidupnya lebih cenderung bersimbiosis dengan perakaran tanaman, sehingga akan membantu dalam proses penyerapan dan penguraian unsur-unsur hara yang ada di seputar perakaran tanaman maupun di budidaya kita. Sehingga dalam penyerapan, penguraian, dan pemanfaatan unsur hara yang ada di media tanah itu berjalan lebih optimal dan lebih maksimal bila dibandingkan tanpa dengan menggunakan atau menerapkan jamur atau cendawan mikoriza. Dan sebagai kesimpulannya, baik mikoriza maupun Trichoderma, keduanya sama-sama cendawan atau jamur yang baik yang bisa kita gunakan dalam penerapan teknis budidaya tanaman untuk bisa membantu proses pengoptimalan dari syarat tumbuh tanaman, terutama di lahan budidaya media tumbuh tanaman. Dan sebagai tambahan bahwa kedua cendawan atau jamur tersebut baik mikoriza maupun Trichoderma mempunyai habitat syarat tumbuh di lahan atau di tanah, sehingga efektivitasnya lebih cenderung apabila aplikasinya itu diterapkan pada lahan budidaya ataupun media tumbuh tanaman. Namun apabila kita aplikasikan pada tajuk tanaman atau kanopi tanaman, baik itu daun, batang, dan bunga serta buah, efektivitasnya menjadi berkurang karena tidak sesuai dengan syarat tumbuh kembangnya dari kedua jenis cendawan tersebut. Jadi demikianlah ya sahabat dan rekan tani sekalian, sedikit singkat penjelasan saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat adanya. Saya Budiharto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara, bersama SAS Jayalah Selalu Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.